Bab 111, Kemarahan Yu Hong. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor. Di pintu masuk pegunungan Downs Road, pemuda yang tersisa yang selamat dan instruktur mereka menunggu di sana. Seseorang keluar, tidak diketahui siapa yang benar-benar berbicara, tetapi tatapan semua orang langsung melihat ke kejauhan. Su Li, Duan Lingtian mengenali pemuda berjubah merah yang berlari keluar dengan pedang di tangan. Justru pemuda terkuat di pasukan 1, Su Li. Anggota pasukan 1 benar-benar tidak pernah meninggalkan pegunungan Downs Road. Apakah mereka tidak menyadari bahwa instruktur mereka telah hilang? Duan Lingtian tercengang, sulit baginya untuk memahami masalah ini. Dia membayangkan bahwa setelah instruktur pasukan 1 mati di tangannya karena keserakahan, anggota pasukan 1 akan menjadi seperti sekumpulan naga tanpa pemimpin dan pasti akan meninggalkan pegunungan Downs Road pada saat pertama yang memungkinkan untuk memberitahu kapten yang tentang instruktur mereka hilang. Namun, berdasarkan keadaan saat ini, sepertinya segalanya menjadi sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Huf. Setelah keluar dari pegunungan Downs Road, Su Li menarik napas berat dan ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Fan Jian dan 3 perwira lainnya berjalan mendekat dan bertanya, "Su Li, apa yang terjadi? Di mana instruktur pasukan 1 dan anggota lainnya?" Pengajar, wajah Su Li tenggelam dan matanya memancarkan sedikit kebencian. "Kami belum melihatnya sekitar 3 bulan. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Adapun orang lain, tidak satu pun dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup karena kelalaian instruktur yang buruk itu." Instruktur yang payah. Mendengar apa yang dikatakan Su Li menyebabkan sudut mulut Duan Lingtian berkedut. Jika centurion itu tahu bahwa dia masih akan dihina bahkan setelah mati, dia mungkin akan memuntahkan darah karena marah. Apa yang sebenarnya terjadi? Ekspresi keempat perwira menjadi sedikit muram. "Pada hari kedua kami di Downs Road Mountain Range, instruktur memerintahkan kami untuk berburu binatang buas untuk menyelesaikan misi kami. Saat senja, ketika semua orang di pasukan 1 telah kembali, instruktur kami adalah satu-satunya yang hilang." Saat Su Li berbicara di sini, ekspresinya dipenuhi dengan kebencian. "Mengapa kalian semua tidak meninggalkan pegunungan Downs Road ketika kalian tidak dapat menemukan instrukturnya?" Fan Jian sedikit bingung. "Meninggalkan pegunungan Downs Road, apakah kita berani?" Pada saat itu, semua orang mengira bahwa hilangnya instruktur hanya dia yang menyembunyikan dirinya dengan sengaja. Jadi semua orang mengira itu adalah bagian dari pelatihan, dan dengan demikian kelompok kami tetap di sana selama hampir 3 bulan. Sampai pagi ini, hanya 7 yang meninggal dan 13 anggota yang tersisa. Su Li menarik napas dalam-dalam setelah dia selesai. Ekspresi keempat perwira agak berat, karena mereka menyadari keanehan masalah ini. Duan Lingtian berdiri jauh, dan ekspresinya sedikit tidak wajar ketika dia mendengar apa yang dikatakan Su Li. "Baru saja, ketika gelombang binatang buas tiba, pasukan 1 kami bahkan berpikir bahwa itu adalah gelombang binatang buas yang didorong oleh instruktur kami, dan karena itu semua orang tidak berusaha melawan gelombang binatang, sampai tahap pembentukan inti tingkat ke-7 guntur singa muncul. Aku pernah mendengar auman singa guntur sekali sebelumnya, jadi aku bisa bereaksi secepat mungkin. Jika tidak, mustahil bagiku untuk berdiri di sini sekarang." Saat Su Li selesai berbicara, rasa dingin di matanya semakin dalam. "Semua ini karena instruktur pasukan 1 kita, Bai Feng." "Hua." Suara Su Li tidak lembut, sehingga semua pemuda yang hadir di dekatnya mendengarnya dengan jelas, dan mereka menjadi gempar. "Apa-apaan? Skuad 1 jelas-jelas dikacaukan oleh instruktur mereka. Omong kosong. Untungnya aku tidak memilih bergabung dengan pasukan 1, kalau tidak, aku akan mati sekarang." F***K. Saya sebenarnya berdiri di kelompok Su Li hari itu, tetapi pada akhirnya saya didorong oleh yang lain dan hanya bisa bergabung dengan kelompok Tian Hu. Memikirkannya sekarang, saya benar-benar harus berterima kasih kepada saudara-saudara itu karena telah menyelamatkannya, hidupku. Saudara-saudara, jika aku masih hidup ketika pelatihan Genius Camp berakhir, aku pasti akan membakar uang kertas untuk kalian semua. Itu karena saya melihat ada banyak orang yang sudah berdiri di sekitar Su Li, maka saya pergi ke kelompok Yu Xiang. Sekarang saya memikirkannya, itu benar-benar panggilan yang dekat. Beberapa pemuda memiliki ketakutan yang tersisa saat mereka menyeka keringat dingin di dahi mereka. "Duan Lingtian, sepertinya keberuntungan kita tidak buruk. Meskipun nama instruktur pasukan 3 kita sedikit unik, setidaknya dia tidak bisa diandalkan seperti instruktur pasukan 1,
kata Meng Kuan kepada Duan Lingtian, sebagai cara mengungkapkan kegembiraan yang dia rasakan di dalam hatinya. Mungkin, Duan Lingtian mengangguk acuh tak acuh. Jika Bai Feng benar-benar instruktur dari pasukan tiga mereka, dan mereka akan menghadapi gelombang binatang buas, dia pasti akan melarikan diri pada saat pertama yang memungkinkan. Lagi pula, Bai Feng mati di tangannya, dan dengan demikian dia tahu bahwa tidak mungkin gelombang binatang buas didorong oleh Bai Feng. Bagaimana bisa orang mati mengemudi di atas gelombang binatang buas? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Para pemuda pasukan satu benar-benar terlalu naif. Meskipun dia adalah penyebab insiden itu, dia tidak memiliki jejak penyesalan. Pada saat itu, Bai Feng yang bertekad untuk membunuhnya, jika dia tidak membunuh Bai Feng, maka orang yang mati adalah dia. Mustahil baginya untuk memberitahu siapapun bahwa dia telah membunuh Bai Feng. Jika dia melakukannya, dia akan dihadapkan dengan masalah yang tak berkesudahan dan bahkan mungkin akan mendatangkan malapetaka pada dirinya sendiri. Sejauh yang dia ketahui, dia tidak melakukan kesalahan dalam seluruh masalah. Hati nuraninya jelas. Sejak kapan aku menjadi begitu sentimental? Duan Lingtian tertawa mengejek diri sendiri. Mungkin bahkan dia tidak menyadari bahwa dia bukan mesin penyembelih seperti dulu lagi dan telah menjadi jauh lebih manusiawi. Ekspresi keempat perwira sangat tidak sedap dipandang. Setelah berdiskusi di antara mereka sendiri, mereka memutuskan untuk membawa pemuda yang tersisa kembali ke kota darah besi terlebih dahulu. Masalah ini harus dilaporkan kepada kapten, atau bahkan wakil komandan secepat mungkin. Dalam perjalanan, Meng Kuan merasa bosan dan mulai menghitung. Dalam 5 regu, hanya 8 orang yang tersisa di pasukan 3 kami, 1 orang di pasukan 1, 7 orang di pasukan 2, 9 orang di pasukan 4, dan 4 orang di pasukan 5, ini baru putaran pertama pelatihan dan ada hanya 29 orang yang tersisa dari 98 pemuda awal. Ketika Meng Kuan akhirnya sampai pada kesimpulan ini, dia hanya bisa menghela nafas. Dari 29 orang ini, seharusnya hanya tersisa kurang dari 9 bulan dari sekarang. Murid Xiao Yu mengerut saat dia berbicara. Aku ingin tahu seperti apa pelatihan kita setelah pergantian peristiwa yang terjadi hari ini. Duan Lingtian sedikit penasaran. Dia yakin bahwa setelah kejadian hari ini, rezim pelatihan asli pasti akan diubah. Lagi pula, dalam rencana awal, akan ada total 50 orang yang tersisa setelah putaran pertama, tetapi sekarang hanya ada 29 orang yang tersisa. Tiba-tiba, Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah centurion di kejauhan. Perwira itu buru-buru memalingkan wajahnya, jelas takut ketahuan. Perwira ini justru perwira lain yang membela Yu Xiang setelah dia kalah dalam perjudian. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya, ketika dia melihatku sebelumnya, tatapannya sepertinya mengandung pertanyaan dan kebingungan. Sepertinya dia mungkin tahu tentang masalah Bai Feng mengambil tindakan untuk membunuhku. Saya harap Anda berperilaku sendiri, karena saya tidak keberatan merawat Anda juga. Memikirkan hal ini, mata Duan Lingtian berkedip dengan sedikit kedinginan. Dia tidak khawatir tentang siapapun yang menyaksikan dia membunuh Bai Feng. Lagi pula, jika masalah ini disebarkan, orang yang akan mendapat masalah bukanlah dia. Selain itu, tidak ada yang akan percaya dia memiliki kemampuan untuk membunuh Bai Feng. Anggota Yuklan sebenarnya semua selamat, gumam Meng Kuan pada dirinya sendiri, setelah melirik anggota Yuklan. Dia sedikit kecewa. Tak lama, Duan Lingtian dan 28 pemuda lainnya dari Kam Genius mengikuti keempat perwira dan tiba kembali di perkemahan tentara darah besi. Aku akan memberitahu kapten. Di tempat latihan, Fan Jian memberitahu 3 perwira lainnya sebelum pergi dengan cepat. Setelah beberapa saat, Fan Jian kembali sekali lagi. Kapten memerintahkan 29 pemuda yang tersisa untuk sementara ditempatkan di tenda cadangan. Tenda cadangan tidak bisa dianggap luas. Masing-masing memiliki total 4 tempat tidur kayu sederhana di dalamnya. Kelompok 4 Duan Lingtian ditempatkan di tenda yang sama. Akhirnya aku bisa tidur nyenyak. Mata Meng Kuan bersinar ketika dia meletakkan matanya di atas tempat tidur, lalu dia terbang dan menjatuhkan seluruh tubuhnya ke satu tempat tidur. Duan Lingtian ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Bang! Tubuh Meng Kuan turun dan tempat tidurnya hancur berkeping-keping. K. Meng Kuan berdiri dan menepuk-nepuk debu dari tubuhnya. Dia tercengang ketika dia melihat papan tempat tidur yang hancur berkeping-keping. Hahaha.
Duan Lingtian dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Tatapan Meng Kuan terfokus pada Luo Cheng. Luo Chen, kami berdua teman baik, kamu tidak akan menyangkal ini, kan? Tentu saja aku tidak akan menyangkalnya. Luo Cheng berkata dengan sangat serius. Ketika seorang teman baik dalam kesulitan, Anda harus berkewajiban untuk membantunya, kan? Meng Kuan melanjutkan, tentu saja, namun, jika kamu berpikir untuk memintaku tidur di ranjangmu yang rusak itu, bermimpilah. Luo Cheng dengan ringan berbaring di tempat tidurnya saat dia berbicara, menghela nafas lega. Dia tidak lupa untuk mengganggu Meng Kuan. Sangat nyaman. Kamu, Meng Kuan bingung dan putus asa. Selanjutnya, tatapannya beralih ke Duan Lingtian dan Xiao Yu. Pas untuk istirahat sebentar. Sebelum berbaring di tempat tidur, Duan Lingtian menguap dan bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan Meng Kuan. Apa? Meng Kuan, jangan bilang kamu berpikir untuk merebut milikku. Xiao Yu menyeringai sambil menatap Meng Kuan. Meng Kuan hampir menangis. Dia sudah tidur di tanah selama hampir 3 bulan di pegunungan Downs Road, dan sekarang, ketika dia akhirnya mendapatkan tempat tidur yang layak untuk tidur, tempat itu dimanjakan olehnya karena kegembiraan. Mungkinkah dia dilahirkan untuk tidur di tanah? Di sudut yang tidak mencolok dari perkemahan tentara darah besi. Fang Chun, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Bai Feng tiba-tiba menghilang? Yu Hong melihat ke arah pria muda di depannya dan mengerutkan kening. Fang Chun ini justru centurion lain yang berbicara untuk Yu Xiang setelah dia kalah berjudi tempo hari. Aku juga tidak tahu, namun, aku punya perasaan bahwa masalah ini terkait dengan Duan Lingtian. Fang Chun menggelengkan kepalanya dan menambahkan, Duan Lingtian, dia hanya seniman bela diri formasi inti tingkat keempat. Mungkinkah dia memiliki kekuatan untuk membunuh Bai Feng? Yu Hong mengerutkan kening. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah bahwa selama proses menemukan kesempatan untuk membunuh Duan Lingtian, Bai Feng bertemu dengan seekor binatang buas yang tangguh dan dibunuh olehnya. Bagaimanapun, binatang buas itu pasang selama perjalanan ke pegunungan Downs Road jelas sudah direncanakan sejak lama, dan mungkin Bai Feng tidak beruntung dan terpengaruh oleh ini. Fang Chun berbagi tebakan yang ada di hatinya. Jika memang seperti ini, maka Duan Lingtian itu benar-benar beruntung. Wajah Yu Hong tenggelam. Kami melewatkan kesempatan selama putaran pertama pelatihan, dan akan sulit untuk menemukan peluang setelah ini. Yu Hong? Fang Chun memandang Yu Hong dan sedikit ragu untuk berbicara. Apa? Kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Yu Hong bertanya, Fang Chun, kapan kamu menjadi begitu ragu untuk berbicara? Berdasarkan persahabatan kami, kamu dapat melanjutkan dan mengutarakan pendapatmu. Yu Hong, 3 bulan lalu, Duan Lingtian dan adik laki-lakimu berjudi. Fang Chun memberitahu Yu Hong tentang apa yang terjadi antara Duan Lingtian dan Yu Hong selama pertaruhan. Pada saat itu, Duan Lingtian memaksa kapten ke tempat yang sempit hanya dengan beberapa kata, dan dia hanya bisa membuat adik laki-lakimu berhasil dalam taruhannya. Dia menyuruh adik laki-laki saya menanggalkan semua pakaiannya dan berlari 10 putaran di depan lebih dari 100 orang. Ekspresi Yu Hong sangat tidak enak dilihat, karena dia sangat marah. Duan Lingtian, kamu mempermalukan adik laki-lakiku, kamu telah mempermalukan anggota Yu Clan. Aku, Yu Hong, tidak akan pernah beristirahat sampai aku membunuhmu. Bab 112, Duan Lingtian mengamuk. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor. Ketika Duan Lingtian bangun saat fajar keesokan harinya, dia melirik Meng Kuan, yang tertidur nyenyak di tanah, sebelum menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia kemudian duduk bersila dan mulai mengolah teknik berdaulat perang 9 naga. Mengkonsentrasikan semangatnya dan menenangkan energi di dalam tubuhnya, Duan Lingtian mulai mengedarkan metode kultivasi mental Raging Piton Form. Tadi malam, dia merasakan kemacetan kultivasinya sedikit mengendur, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerang setrika ketika panas dan melewati kemacetannya sekaligus. Duan Lingtian benar-benar lupa tentang berlalunya waktu saat dia berkultivasi. Setelah waktu yang tidak diketahui, bang, akhirnya, Duan Lingtian menerobos gerbang mendalam terakhir di dalam meridiannya. Dan dalam waktu singkat, energi asal di dalam dantiannya mengalami metamorfosis. Dia menerobos. Duan Lingtian membuka matanya dengan gembira, dan cahaya terang melintas di dalamnya. Menerobos ke tingkat ketiga dari tahap pembentukan inti akan berarti bahwa dia sekali lagi dapat meredam tubuh kedagingannya.
Saat ini, bahkan tanpa menggunakan senjata roh, dia bisa mengerahkan kekuatan 8 mamut kuno, yang merupakan kekuatan yang sebelumnya dia perlukan untuk digunakan oleh senjata roh. Jika dia menggunakan senjata roh, dia akan mampu mengerahkan kekuatan 9 mamut kuno. Begitu dia menyelesaikan penempaan tubuh kedagingannya untuk tingkat ketiga tahap pembentukan inti, kekuatannya akan menjadi lebih tangguh. Pada saat itu, dia akan dapat dengan mudah mengerahkan kekuatan 10 mamut kuno ketika mengandalkan senjata roh. Terlebih lagi, itu berada pada level yang mendekati kekuatan 11 mamut kuno. Benar-benar melampaui tingkat ke-7 tahap pembentukan inti dan sedikit lebih rendah dari tingkat ke-8 tahap pembentukan inti. Tentu saja, prasyaratnya adalah lawan tidak memiliki senjata roh. Sekarang, bahkan jika saya tidak menggunakan senjata roh, kekuatan saya cukup untuk dibandingkan dengan Duan Lingxing pada waktu itu. Mata Duan Lingtian berkedip dengan sedikit kedinginan. Namun, itu adalah Duan Lingxing setahun yang lalu. Kekuatan Duan Lingxing saat ini pasti lebih tangguh sekarang, bahkan sejauh dia mungkin telah menembus ke tingkat ke-7 tahap pembentukan inti. Sebagai murid dari klan Duan, senjata roh bukanlah sesuatu yang langka baginya. Begitu saya menyelesaikan penempaan tubuh kedagingan saya untuk tingkat ketiga tahap pembentukan inti, kekuatan saya harus sedikit lebih unggul darinya, atau setidaknya sebanding dengannya. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Aku harus menerobos ke tingkat keempat tahap pembentukan inti sebelum aku masuk Akademi Paladin. Pada saat itu, aku akan melampiaskan kebencian di hatiku dengan membuat Duan Lingxing menyesali apa yang dia lakukan hari itu, lalu aku akan membiarkannya, dia pergi bertobat di neraka. Tubuh Duan Lingtian memancarkan niat membunuh berdarah dengan cara yang tidak terkendali. Duan Lingtian, tepat pada saat ini, suara tergesa-gesa terdengar saat Luo Cheng yang kebingungan bergegas masuk. Seketika, wajah Luo Cheng membeku saat dia dipengaruhi oleh niat membunuh Duan Lingtian, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar dan wajahnya menjadi pucat pasi. Hanya setelah Duan Lingtian menarik niat membunuhnya, Luo Cheng menarik napas. Apa yang salah? Sementara itu, Duan Lingtian memperhatikan bahwa Xiao Yu dan Meng Kuan tidak ada, dan dia menyadari bahwa beberapa waktu telah berlalu sejak dia mulai berkultivasi. Xiao Yu dan Meng Kuan dikurung oleh Yu Xiang dan anggota Yu klannya. Aku melihat situasinya tidak baik, jadi aku buru-buru kembali untuk menjemputmu. Luo Cheng memiliki ekspresi cemas saat dia buru-buru berbicara. Apa? Wajah Duan Lingtian tenggelam, dan cahaya ganas melintas di matanya. Apakah Yu Xiang benar-benar berpikir bahwa dia adalah seseorang yang begitu mudah diganggu? Ayo pergi. Duan Lingtian membawa Luo Cheng saat dia dengan cepat meninggalkan tenda. Di ruang kosong di sisi tempat latihan tentara darah besi, banyak pemuda mengepung daerah ini dan menyaksikan pemandangan itu. Di kerumunan, Meng Kuan berada di lantai dengan luka berat dan dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Di sampingnya ada beberapa roti kukus yang tercemar lumpur dan rumput. Ini adalah sarapan yang dia bawa kembali untuk Duan Lingtian. Yu Xiang, suara dingin dan acuh tak acuh terdengar saat Xiao Yu, yang memiliki ekspresi muram, melintas. Meledak dengan seluruh kekuatan 4 mamut kuno. Cahaya melayang tanpa bayangan. Dimensi lengan. Xiao Yu tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir dengan kecepatan yang tak tertandingi saat ia melintas ke arah Yu Xiang dengan penuh amarah. Keterampilan bela dirimu tidak buruk, tapi sayangnya, perbedaan antara kekuatan kita adalah kekuatan 2 mamut kuno. Kamu bukan tandinganku. Yu Xiao dengan sinis melirik Xiao Yu. Pada saat berikutnya, tubuh Yu Xiang bergerak serta 6 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk di atasnya. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, tubuh Yu Xiang tersentak dan kecepatannya jauh melebihi Xiao Yu, jadi dia melewati Xiao Yu dan tiba di belakangnya. Bang! Dia menyerang dengan tinjunya dan tampaknya bahkan tidak menggunakan keterampilan bela diri karena jijik, langsung meledakkan Xiao Yu. Meskipun Yu Xiang tidak menggunakan keterampilan bela diri, tinjunya mengandung kekuatan 6 mamut kuno, dan dengan demikian dengan mudah menghancurkan penghalang ki defensif Xiao Yu dan meledakkannya. Xiao Yu jatuh ke tanah dengan benturan sebelum pingsan. Bahkan tidak layak untuk satu pukulan. Yu Xiang memiliki ekspresi jijik. Tahap pembentukan inti dibagi menjadi 9 level, dan memiliki 2 fase. Tahap pertama adalah dari tingkat ketiga tahap pembentukan inti ke tingkat keempat tahap pembentukan inti, dan tahap kedua adalah dari tingkat ke-6 tahap pembentukan inti ke tingkat ke-7 tahap pembentukan inti. Ada perbedaan kekuatan 2 mamut purba di antara fase-fase ini.
Adapun tingkat kultivasi lain di tahap pembentukan inti, setiap peningkatan level akan memberikan kekuatan raksasa yang sangat kuno. Hanya dua fase ini yang relatif istimewa. Keterampilan bela diri ofensif Xiao Yu dan teknik gerakan keduanya adalah keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi dan keduanya dibudidayakan ke tahap kesempurnaan, kemampuan pemahamannya benar-benar mengejutkan. Tapi sayangnya, kultivasinya lebih rendah dari Yu Xiang terlalu banyak. Ya, perbedaan antara seniman bela diri formasi inti tingkat ketiga dan seniman bela diri formasi inti tingkat keempat benar-benar terlalu besar, dan mereka berada di alam yang sama sekali berbeda. Jika Xiao Yu juga berada di tingkat keempat tahap pembentukan inti, dengan kekuatan keterampilan bela diri dan teknik gerakannya yang ofensif, Xiao Yu belum tentu menjadi lawannya. Para pemuda yang menyaksikan semuanya menghela nafas, karena mereka merasa kasihan pada Xiao Yu. Apa yang kamu inginkan? Meng Kuan mengonsumsi pil cedera emas dan baru saja memulihkan sedikit lukanya ketika dia melihat Yu Xiang berjalan mendekat, menyebabkan ekspresinya secara tidak sadar berubah muram. Menginjak. Yu Xiang menginjakkan kakinya di atas roti kukus, membuatnya menjadi rata dan tercetak dengan cetakan sepatunya. Makan itu, senyum jahat muncul di wajah Yu Xiang saat dia menatap Meng Kuan. Kamu sebaiknya tidak pergi terlalu jauh. Wajah Meng Kuan berubah. Dia tidak menyangka Yu Xiang akan mempermalukannya sedemikian rupa. Beberapa pemuda di sekitarnya tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi, tetapi tidak ada yang berani berbicara, karena mereka terlalu takut pada Yu Xiang. Ada apa, Meng Kuan? Kakakku, Yu Xiang, sedang menghiburmu dengan roti kukus, tapi kau memaksakan keberuntunganmu. Apa kau ingin kami memberimu makan? Yu Xiao berjalan dengan langkah besar dan membawa serta 3 murid klan Yu lainnya sebelum berpegang teguh pada kekuatan Yu Xiang untuk menggertak Meng Kuan. Saudara Xiang, Anda hanya perlu mengucapkan sepatah kata dan saya akan membuatnya makan semua roti kukus ini. Para pemuda Yu Clan berjalan maju 2 langkah sebelum mereka menginjak semua roti kukus lainnya hingga rata dan menempelkan jejak sepatu mereka pada roti kukus itu. Oke, Yu Xiang mulai tertawa. Namun, senyumnya membeku dalam waktu singkat. Oke pantatku. Raungan eksplosif disertai dengan sosok yang sangat cepat melolong di udara dan mendekat seperti badai. Kerumunan buru-buru membuka jalan sebelum menatap dengan rahang kendur ke ruang di atas sosok itu, karena ada 7 siluet mamut kuno yang berlari di belakangnya. Kekuatan 7 mamut kuno, tingkat kelima tahap pembentukan inti. Seru banyak pemuda. Duan Lingtian. Yu Xiang menatap pemuda berpakaian ungu yang terbang ke arahnya. Ekspresinya menjadi pucat ketika dia melihat 7 siluet raksasa purba di atas pemuda itu. Pikiran pertama yang dia miliki adalah bahwa Duan Lingtian telah menerobos. Keterampilan Duan Lingtian adalah sesuatu yang dia ketahui, dan dengan demikian dia tahu bahwa dia bukan tandingannya, yang sekarang memiliki kekuatan ekstra yang sangat besar. Kaki Yu Xiang tersentak sebelum berkedip. Dia ingin melarikan diri. Mau kabur. Bisakah? Duan Lingtian mencibir. Yu Xiang ini ingin melarikan diri. Tak lama, Yu Xiang memperhatikan bahwa sosok Duan Lingtian yang sangat cepat telah benar-benar membuat lingkaran aneh dan tampak seperti ular roh saat dia langsung melintas untuk menghalangi jalannya. Wajah Yu Xiang tenggelam saat dia berteriak, dengan suara rendah, Duan Lingtian, kakak laki-laki saya adalah anggota tentara darah besi dan merupakan seniman bela diri formasi inti tingkat 8. Jika Anda berani melakukan apapun kepada saya, dia menang tidak melepaskanmu. Bahkan jika orang di belakangmu adalah kaisar, dia tetap tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Tatapan Duan Lingtian menjadi dingin. Dia sepertinya telah berubah menjadi bola meriam saat dia terbang keluar. Suara mendesing, menyerang karena marah, lengannya dengan kejam mengayun keluar seperti ular piton yang mengamuk mengayunkan ekornya. Sejauh ketika dia melihat 7 siluet raksasa kuno di atas Duan Lingtian, ketakutan telah muncul di hati Yu Xiang. Saat ini, dia hanya punya waktu untuk mengedarkan keterampilan bela diri defensifnya. Bang! Seketika, penghalang pertahanannya hancur karena kekuatan lengan Duan Lingtian, dan dia diledakkan lebih dari 10 meter sebelum akhirnya jatuh rata di wajahnya. Yu Xiang hanya menarik napas setelah memuntahkan 2 suap darah. Pergi ambil saudaraku. Dia meraung. Apa yang dia katakan jelas diarahkan pada Yu Xiao dan 3 murid Yu Clan lainnya. Setelah melihat Duan Lingtian mengerahkan kekuatan 7 mamut kuno, kelompok Yu Xiang semua ketakutan, dan mereka hanya menonton Duan Lingtian melukai Yu Xiang. Pada saat ini, mereka mendengar perintah Yu Xiang. Ayo pergi.
Yu Xiao berteriak dengan suara rendah. Dia ingin mengambil sesama murid klan dan menyelinap pergi. Teknik gerakan ular roh. Tubuh Duan Lingtian bergerak pada saat pertama yang memungkinkan dan menghalangi jalan mereka. Ekspresi kelompok 4 Yu Xiao langsung menjadi pucat. Bang! Duan Lingtian secara horizontal menyapu lengannya yang membawa kekuatan untuk menyapu apapun di depannya, meledakkan kelompok 4 Yu Xiao dan menyebabkan mereka semua luka berat yang membuat mereka bahkan sulit untuk berdiri. Dari saat Duan Lingtian melakukan langkah pertamanya sampai 5 pemuda Yu Clan berada di lantai, itu hanya sekitar 10 napas waktu. Sementara itu, para pemuda di sekitarnya akhirnya bereaksi. F***K, kekuatan 7 mammoth kuno, Duan Lingtian benar-benar menembus ke tingkat kelima dari tahap pembentukan inti. Aneh, berapa umurnya? Seorang seniman bela diri yang mengerikan seperti dia belum pernah muncul sebelumnya di Crimson Sky Kingdom kita, kan? Bahwa Yu Xiang benar-benar sial karena telah menyinggung Duan Lingtian. Xiao Yu dan Meng Kuan keduanya adalah teman Duan Lingtian, jadi Duan Lingtian mungkin tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, Xiao Yu dibangunkan oleh Luo Cheng sebelum meminum pil cedera emas. Duan Lingtian menyita semua pil obat yang dimiliki oleh 5 pemuda Yu Clan, menyebabkan mereka tidak dapat mengkonsumsi pil cedera emas untuk memulihkan luka mereka. Apa kamu baik-baik saja? Duan Lingtian mengulurkan tangannya dan menarik Meng Kuan ke atas. Untungnya, kamu tiba tepat waktu, kalau tidak, aku akan dipermalukan oleh mereka. Meng Kuan memiliki sedikit rasa takut yang tersisa. Karena mereka sangat menyukai roti kukus itu, kamu bisa membalas budi mereka. Mata Duan Lingtian berkedip saat seringai muncul di sudut mulutnya. Haha, aku hampir lupa. Meng Kuan tertawa ketika dia mengambil roti kukus yang telah diinjak-injak, lalu dia berjalan ke 4 pemuda Yu Clan dan memasukkan roti ke dalam mulut mereka satu persatu. Pada saat ini, dia tidak takut, dia telah melemparkan istilah, County City Yu Clan, ke belakang kepalanya. Ketika dia menyadari bahwa keempat pemuda Yu Clan tidak bekerja sama, Duan Lingtian berkata, dengan suara dingin, jika kamu berani meludahkannya, aku akan menghancurkan semua gigimu. Seketika, tubuh mereka gemetar dan mereka menelan roti kukus yang mereka injak sebelumnya. Wajah mereka memiliki ekspresi penuh penghinaan dan kebencian. Para pemuda yang menyaksikan adegan itu semua tercengang. Tiba-tiba, seorang pemuda yang sedikit kurus berbalik dan pergi. Jika aku pergi memberitahu kakak laki-laki Yu Xiang sekarang, itu akan dianggap membantu klan Yu. Mendapatkan bantuan klan Yu akan memberiku banyak manfaat. Bab 113, langsung untuk pembunuhan. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor. Meng Kuan, ada satu roti kukus lagi. Jangan sia-siakan. Duan Lingtian melihat roti kukus yang telah diinjak sampai tampak seperti lumpur dan tersenyum ringan. Biarkan aku. Sebelum Meng Kuan sempat bereaksi, Xiao Yu yang sudah bangun dan sedikit pulih, mengambil roti kukus yang terlihat seperti lumpur dan berjalan ke arah Yu Xiang. Xiao Yu, jangan berani-beraninya. Aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Murid Yu Xiang mengerut saat dia melolong. Kenapa aku tidak berani? Xiao Yu mencibir sambil mengulurkan tangannya dan menjambak rambut Yu Xiang sebelum menariknya ke atas. Kamu mencari kematian. Yu Xiang mengangkat tangannya dan hendak menyerang Xiao Yu. Tamparan. Duan Lingtian telah mengawasi Yu Xiang sejak awal. Ketika dia menyadari dia ingin menyerang, tubuh Duan Lingtian melintas ke depan dan meraih tangannya. Yu Xiang, jika kamu tidak bekerja sama, aku akan memelintir lenganmu sekarang. Kamu mungkin tidak akan bisa lulus ujian Genius Camp jika kamu kehilangan lengan ini. Duan Lingtian. Yu Xiang menggertakkan giginya saat dia mengucapkan nama Duan Lingtian kata demi kata dengan ekspresi marah. Meskipun dia marah, dia tidak berani membuat gerakan lebih lanjut, karena dia tidak ragu sedikit pun bahwa Duan Lingtian akan berani melakukan apa yang dia katakan. Apa lelucon? Bagaimana mungkin orang yang berani lancang di depan wakil komandan menjadi orang yang pengecut? Dia dengan paksa menelan api kemarahan yang membara di dalam dirinya, dan di dalam hatinya dia bersumpah bahwa dia akan membuat Duan Lingtian membayar 1000 kali lipat. Makan itu, mata Xiao Yu berkilat dengan sedikit kedinginan saat dia mengangkat rambut Yu Xiang dengan satu tangan dan memasukkan roti kukus yang ternoda lumpur dan jejak sepatu ke dalam mulut Yu Xiang dengan tangannya yang lain. Tamparan. Xiao Yu mengangkat tangannya dan memukulkan telapak tangannya ke punggung Yu Xiang. Seketika, Yu Xiang menelan seluruh roti kukus. Blear GGH.
Yu Xiang merasakan gelombang jijik, lalu wajahnya berubah sangat tidak enak dilihat ketika dia tidak bisa meludahkannya. Xiao Yu berdiri dan menatap Yu Xian dengan mata yang memancarkan tatapan dingin. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia kehilangan muka di depan begitu banyak orang, dan jika bukan karena ketakutannya terhadap klan Yu kota kabupaten, dia pasti sudah membunuh Yu Xiang. Tamparan, 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 tamparan. Meng Kuan meniru apa yang dilakukan Xiao Yu dan menepuk punggung masing-masing dari 4 pemuda Yu Clan, menyebabkan mereka menelan roti kukus yang mereka injak sendiri. Kelompok pemuda di sekitarnya terdiam, dan mereka semua merasakan hawa dingin mengalir di putaran mereka. Kelompok 3 Duan Lingtian benar-benar terlalu mendominasi. Namun, mereka memiliki sarana untuk mendominasi. Duan Lingtian, sebuah teriakan marah dan dingin mendekat dari kejauhan. Duan Lingtian mengangkat kepalanya dan melihat. Apa yang dilihatnya adalah seorang jenderal muda yang belum pernah dilihatnya sebelumnya terbang ke sini dari jauh dengan kecepatan secepat kilat. Ketika sang jenderal melintas melewati kerumunan dan tiba di depannya, Duan Lingtian menebak identitas orang ini. Penampilan orang ini sedikit mirip dengan Yu Xiang, dan dengan demikian identitasnya sangat jelas. Yu Hong. Yu Hong memiliki ekspresi penuh kemarahan saat dia menyapu Duan Lingtian dengan tatapannya, dan hanya setelah dia memberi Yu Hong dan yang lainnya beberapa pil cedera emas, dia sekali lagi muncul di hadapan Duan Lingtian dengan mata yang dipenuhi dengan pembunuhan yang padat, maksud. Saudaraku, Duan Lingtian membuat kita semua makan roti kukus yang tercemar lumpur, rumput, dan telah diinjak-injak. Yu Xiang melolong marah. Pada saat ini, dia sepertinya lupa bahwa mereka sendiri yang menginjak roti kukus itu. Apa? Wajah Yu Hong berubah dan dia dengan tajam memelototi Duan Lingtian sambil dengan marah berkata, Duan Lingtian, kamu benar-benar mempermalukan anggota Yu Clan saya dan mempermalukan Yu Clan saya sedemikian rupa. Hari ini, saya, Yu Hong, terikat untuk membunuh Anda untuk menegakkan kehormatan klan saya. Suara mendesing. Yu Hong bergerak seperti badai dengan kecepatan yang menakutkan. Ekspresi Duan Lingtian berubah suram. Yu Hong ini jelas berencana untuk menyematkan label yang mengatakan bahwa Duan Lingtian mempermalukan klan Yu sebelum membunuhnya. Dengan cara ini, dia akan memiliki alasan logis untuk menghindari hukuman tentara darah besi. Motif Yu Hong ini jahat, bahkan jahat. Langit bergetar di atas Yu Hong, yang berlari menuju Duan Lingtian, saat 11 siluet mamut kuno memadat menjadi bentuk. Jelas, Yu Hong ini memiliki tingkat kultivasi yang mirip dengan Centurion Bai Feng, yang meninggal di tangan Duan Lingtian 3 bulan lalu. Mereka berdua adalah seniman bela diri formasi inti tingkat ke-8. Serangan marah dari seniman bela diri formasi inti tingkat 8 membawa tekanan besar ke Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian merasa bahwa dia akan segera mati lemas. Dengan kecepatan seorang seniman bela diri formasi inti tingkat ke-8, tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk menghindar. Yu Hong, karena kamu mencari kematian, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Suara Duan Lingtian sedingin es, seolah-olah keluar dari lubang es. Tubuhnya bergerak, dia menggunakan teknik gerakan ular roh untuk mencegat Yu Hong. Seni menggambar pedang. Dalam sekejap, tangannya menyapu pinggangnya dan pedang fleksibel Valet Myrtle bersiul saat tersapu. Dia tidak menggunakan kekuatan senjata roh, hanya energi asalnya untuk mengaktifkan prasasti bulan sabit darah. Omong kosong. Melihat Duan Lingtian benar-benar berani datang mencegatnya, Yu Hong mencibir di wajahnya dan matanya memancarkan niat membunuh yang menakjubkan. Dia sudah lama mendengar tentang Duan Lingtian menerobos ke tingkat kelima dari tahap pembentukan inti, dan pada saat ini, niat membunuh di dalam hatinya tidak ada bandingannya. Sekarang dia telah menemukan kesempatan dan berubah menjadi pelindung kehormatan Yu Clan, dia menyerang dengan kekuatan penuh, karena dia ingin memusnahkan Duan Lingtian sepenuhnya dan menghindari masalah di masa depan. Dalam pikirannya, bahkan jika Duan Lingtian dibunuh olehnya pada saat ini, tentara darah besi tidak akan bisa menyalahkannya. Saat dia melakukannya demi klan Yu. Pada saat ini, dia bukan seorang jenderal dari tentara darah besi, tetapi seorang murid Yu Clan yang menjunjung tinggi kehormatan klan. Orang-orang yang hadir hampir tercekik ketika mereka menyaksikan adegan itu terungkap dengan lekat-lekat. Duan Lingtian, ekspresi Xiao Yu, Meng Kuan, dan Luo Cheng berubah suram dengan sedikit pucat, karena mereka tidak berpikir bahwa Duan Lingtian akan mampu menahan Yu Hong. Di langit, perbedaan antara 7 siluet mamut kuno dan 11 siluet mamut kuno sangat memukau mata. Sayang sekali,
Para pemuda di sekitarnya yang menyaksikan menghela nafas dalam hati mereka. Langit iri pada yang berbakat. Tidak ada yang mengira bahwa Duan Lingtian akan mampu bertahan. Namun, pada saat berikutnya, mereka semua tercengang. Teknik gerakan ular roh. Tepat pada saat Duan Lingtian hendak mencegat Yu Hong, kakinya gemetar dan tubuhnya miring ke tingkat tertentu. Dia melewati lengan baju Yu Hong dan mengelak dengan sedikit menyesal. Oh, dan tepat pada saat ini, prasasti bulan sabit darah pada pedang fleksibel Valet Myrtle berkedip dan berubah menjadi bulan sabit darah. Bulan sabit darah melintas seperti bayangan. Tidak, ekspresi Yu Hong berubah pucat pasi ketika dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam bulan sabit darah, dan dia berteriak ketakutan. Dia buru-buru mengedarkan keterampilan bela diri defensifnya. Namun, bulan sabit darah dengan mudah memotong penghalang ki pertahanannya dan memasuki dadanya sebelum menembus ke sisi lain, menciptakan sumber darah. Bang! Tubuh Yu Hong yang menyerang ke depan dengan keras menabrak platform tinggi di sisi lapangan latihan. Matanya terbuka lebar dan tidak bergerak. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi di tubuhnya. Mati, saudara laki-laki. Wajah Yu Xiang berubah pucat pasi saat dia melolong dalam kesedihan sebelum menyerbu ke depan dan tak henti-hentinya mengguncang mayat Yu Hong, karena dia tidak mau percaya bahwa semuanya nyata. 4 pemuda Yu Clan lainnya sekarang memandang Duan Lingtian seolah-olah mereka sedang melihat iblis yang menakutkan, dan tubuh mereka tanpa sadar gemetar. Saat Duan Lingtian melihat mayat Yu Hong, matanya tidak memiliki jejak emosi, mereka sangat dingin. Dia tidak pernah menahan siapapun yang menginginkan hidupnya. Haha, Duan Lingtian, kerja bagus. Meng Kuan tertawa terbahak-bahak. Ekspresi khawatir di wajahnya telah menghilang. Xiao Yu dan Luo Cheng menghela napas lega juga. Namun, para pemuda di sekitarnya yang menyaksikan, benar-benar tercengang sampai-sampai tidak bisa kembali ke akal sehat mereka setelah jangka waktu yang lama. Ya dewa, apa yang baru saja aku lihat? Yu Hong sudah mati. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Ah, sakit. Kenapa kau mencubitku? Jadi aku benar-benar tidak bermimpi. F***K, jika kamu ingin tahu apakah kamu sedang bermimpi atau tidak, maka cubitlah dirimu sendiri. Untuk apa kamu mencubitku? Benar, aku hampir lupa aku bisa mencubit diriku sendiri. Hal yang memberikan pukulan mematikan pada Yu Hong bukanlah origin energi, itu tampak seperti cahaya berdarah yang keluar dari pedang Duan Lingtian, itu seperti sebuah prasasti. Jika itu benar-benar sebuah prasasti, maka Yu Hong benar-benar sial. Bahkan sampai mati, dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian akan memiliki prasasti ofensif yang mampu membunuhnya. Dia ingin membunuh Duan Lingtian tetapi tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya, akan aneh jika dia tidak mati ketika dia begitu ceroboh. Sekelompok pemuda berdiskusi dengan penuh semangat. Tidak ada yang merasa kasihan pada Yu Hong. Setiap orang, Duan Lingtian menghela nafas lega dan memulihkan ketenangannya sebelum menyarungkan pedang fleksibel Valet Myrtle dan mengarahkan pandangannya ke arah sekelompok pemuda. Seketika, pemandangan kembali damai, dan semua orang melihat ke arah Duan Lingtian. Semuanya, kalian semua melihat apa yang terjadi hari ini dengan kedua matamu sendiri. Yu Xiang yang memprovokasiku, dan aku hanya sedikit menghukumnya sebagai tanggapan. Adapun Yu Hong, dia ingin membunuhku dan telah melepaskan niat membunuhnya padaku. Demi pelestarian diri, saya hanya bisa menggunakan tulisan ofensif untuk membunuhnya. Saya harap semua orang bisa menjadi saksi untuk saya. Duan Lingtian mengucapkan terima kasih. Duan Lingtian menggenggam tangannya ke arah sekelompok pemuda. Masalah hari ini bisa menjadi besar atau kecil, jadi dia harus menyiapkan jalan untuk melepaskan diri. Atau yang lain, membunuh seorang decurion dari tentara darah besi akan menyebabkan dia menanggung beban terbesar. Pada saat itu, belum lagi tidak dapat berpartisipasi dalam tes Genius Camp dan memperoleh kualifikasi untuk belajar di Akademi Paladin, apakah bisa bertahan atau tidak akan sulit untuk dikatakan dengan pasti. Duan Lingtian, Anda bisa tenang. Apa yang Anda katakan adalah kebenaran dan tidak lain adalah kebenaran, dan kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi kita pasti tidak akan menyesatkan publik. Ya, itu hanya Yu Xiang yang menggunakan status klan dan saudaranya untuk menggertak orang lain hari ini, dan dengan demikian kematian Yu Hong dibenarkan. Karena kita melihat ini dengan kedua mata kita sendiri, itu benar-benar tidak mungkin bohong. Para pemuda di sekitarnya mengklarifikasi posisi mereka satu persatu. Terima kasih semuanya. Senyum tipis muncul di wajah Duan Lingtian.
Dia telah berhasil mengendalikan segalanya dengan kedua tangannya sendiri. Duan Lingtian, kamu membunuh saudaraku. Bahkan jika kamu benar hari ini dan tentara darah besi tidak menghukummu, klan Yuku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Kamu pasti akan mati. Yu Xiang memiliki wajah penuh keluhan saat menatap Duan Lingtian dengan marah. Ada banyak sekali orang yang menginginkan aku mati, tapi yang benar-benar ingin aku ketahui adalah apakah klan Yumu memiliki kemampuan. Mata Duan Lingtian berkedip dingin dan seringai muncul di wajahnya. Hanya butuh sore hari untuk berita Duan Lingtian membunuh Yu Hong menyebar ke seluruh perkemahan tentara darah besi. Semua orang dibuat sadar akan masalah ini. Di tenda cadangan, Duan Lingtian menerobos ke tingkat kelima dari tahap pembentukan inti, dan membunuh Yu Hong dengan mengandalkan prasasti pelanggaran. Saat seorang pemuda berjubah merah memegang pedang di pelukannya, niat bertarung terpancar dari matanya. Dalam waktu 1 bulan, saya pasti akan melangkah ke tingkat kelima dari tahap pembentukan inti juga, dan pada saat itu saya pasti akan menemukan kesempatan untuk berdebat dengan Duan Lingtian. Di tenda lain, Duan Lingtian, aku, Tianhu, akan menyusulmu. Seorang pemuda yang kuat berkonsentrasi dan menenangkan dirinya sebelum memulai kultivasinya yang melelahkan. Pada saat ini, Duan Lingtian sedang berbaring dengan nyaman di tempat tidurnya dengan menyilangkan kaki dan mengayunkannya dengan ringan. Duan Lingtian, kapan kamu menerobos ke tingkat kelima dari tahap pembentukan inti? Meng Kuan, yang tidak memiliki tempat tidur untuk berbaring, duduk di lantai sambil menatap Duan Lingtian dengan tatapan ingin tahu. Duan Lingtian memperhatikan bahwa bahkan Xiao Yu dan Meng Kuan telah melirik. Dia baru saja akan menjawab. Duan Lingtian, wakil komandan memanggilmu. Suara berat terdengar dari luar tenda. Bab 114, Teng Yun Hai. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Mendengar ini menyebabkan Duan Lingtian mengerutkan kening. Tidak terduga baginya bahwa wakil komandan Qiao King San akan memanggilnya. Bagaimanapun, dia memang membunuh seorang anggota tentara darah besi. Duan Lingtian, kami akan pergi bersama dan menjadi saksi untukmu. Xiao Yu dan yang lainnya berdiri. Tidak perlu untuk itu, karena wakil komandan mengirim seseorang untuk memanggilku dan tidak menahanku. Itu berarti dia pasti telah mengetahui seluk-beluk masalah ini. Aku akan kembali sebentar lagi. Duan Lingtian tersenyum ringan. Kamu ada benarnya. Xiao Yu mengangguk. Dia bukan orang yang gegabah dan hanya sedikit terganggu karena khawatir. Duan Lingtian berjalan keluar dari tenda dan menyapa prajurit di luar. Kakak, saya Duan Lingtian. Prajurit tentara darah besi menatap Duan Lingtian dalam-dalam. Kejutan di hatinya tak tertandingi. Pemuda berusia sekitar 17 tahun ini adalah Duan Lingtian yang membunuh Yu Hong. Dia mendengar bahwa pemuda yang membunuh Yu Hong memiliki kultivasi di tingkat kelima tahap pembentukan inti. Bahkan tidak 17, tetapi pada tingkat kelima dari tahap pembentukan inti. Memikirkannya saja sudah membuat kulit kepalanya mati rasa. Duan Lingtian dipimpin oleh prajurit itu dan berjalan ke tenda wakil komandan Qiao King San tak lama kemudian. Namun, Duan Lingtian memperhatikan bahwa tenda itu kosong setelah memasukinya. Apa yang sedang terjadi? Duan Lingtian bertanya kepada prajurit tentara darah besi yang membawanya. Wakil komandan mungkin sudah pergi di saat-saat terakhir. Anda harus menunggu sebentar. Setelah mendapat jawaban atas pertanyaannya, Duan Lingtian mulai melihat sekeliling dan mengukur tenda Qiao King San sambil menunggu. Seperti yang diharapkan dari tenda wakil komandan, itu 3 kali lebih besar dari tenda tempat dia tinggal. Saat ini, hanya setengah dari ruang di tenda yang ada di depan matanya, karena setengah lainnya terhalang oleh layar. Setengah lainnya mungkin adalah area istirahat. Setelah 10 menit, Duan Lingtian sedikit mengernyit. Wakil komandan itu mengirim seseorang untuk memanggilku tapi kemudian menghilang. Ada apa? Tepat pada saat ini, telinga Duan Lingtian berkedut ringan saat dia merasakan gerakan dari luar. 2 set langkah kaki yang mantap dan dalam berjalan menuju tenda tempat dia berada. Suara langkah kaki di sebelah kiri memiliki suara yang lebih dalam dan mantap dari yang lain. Yang di sebelah kiri seharusnya wakil komandan. Mungkinkah yang di sebelah kanan itu kapten? Duan Lingtian menebak dalam hatinya. Desir, tirai pintu tenda diangkat oleh orang di sebelah kanan. Wakil komandan, Tuan. Duan Lingtian memandang orang yang mengangkat tirai pintu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa di antara 2 orang yang berdiri di depannya,
yang memiliki kekuatan lebih lemah dibandingkan sebenarnya adalah Qiao Qingsan. Lalu orang lain itu, haha, Duan Lingtian, maaf sudah menunggu. Qiao Qingsan tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan masuk sebelum mengangkat tirai pintu untuk mengizinkan orang lain masuk. Orang yang masuk adalah seorang sarjana parubaya yang halus. Cendekiawan parubaya memiliki senyum ringan di wajahnya yang terasa seperti angin musim semi menyapu siapapun yang melihatnya. Komandan, Tuan, Duan Lingtian buru-buru memberi hormat. Cendekiawan parubaya itu tercengang, begitu pula Qiao Qingsan, yang baru saja membuka tirai pintu. Bagaimana kamu tahu? Pria parubaya, juga dikenal sebagai komandan tentara darah besi Teng Yunhai, menatap Duan Lingtian dengan penuh minat. Bukankah sudah jelas, siapa lagi yang bisa membuat wakil komandan secara pribadi mengangkat tirai pintu tenda dan memancarkan sikap hormat seperti itu? Duan Lingtian tersenyum ringan. Namun, di dalam hatinya, dia sedikit terkejut, karena di awalnya berpikir bahwa berdasarkan wakil komandan Qiao Qingsan, komandan tentara darah besi pasti akan menjadi pria kekar. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi sarjana yang halus dengan temperamen yang luar biasa. Mustahil untuk membedakan berdasarkan penampilannya bahwa dia adalah komandan tentara darah besi, seorang pria yang berlari melintasi medan perang dan bermandikan darah musuh-musuhnya. Mungkin seharusnya bukan hanya ini yang membuatmu menebak identitasku, kan? Teng Yunhai melirik Duan Lingtian dalam-dalam. Tatapannya yang bijaksana tampak seolah-olah bisa membedakan segalanya. Duan Lingtian tertawa malu. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya dari komandan. Kamu benar, aku mendapat firasat dari suara langkah kakimu. Aku awalnya berpikir bahwa yang berjalan di sebelah kiri adalah wakil komandan, dan yang di sebelah kiri adalah wakil komandan, benar akan menjadi kapten. Qiao Qingsan mau tak mau tergerak. Teng Yunhai mengangguk sambil tersenyum. Kamu dapat membedakan perbedaan dalam kultivasi kami hanya berdasarkan suara langkah kaki kami. Saya harus mengatakan, nak, kamu benar-benar luar biasa. Komandan, Tuan, Anda terlalu baik. Duan Lingtian menyingkir dan menyambut kedua komandan itu masuk. Teng Yunhai dan Qiao Qingsan duduk satu demi satu. Qiao Qingsan memandang Duan Lingtian saat dia bertanya, sambil tersenyum, Duan Lingtian, karena kamu sangat pandai menebak, lalu bisakah kamu menebak mengapa aku memanggilmu ke sini? Yang saya tahu adalah bahwa wakil komandan tidak memanggil saya ke sini untuk mengadukan kejahatan saya. Duan Lingtian tersenyum percaya diri. Haha, menarik. Qiao Qingsan tertawa terbahak-bahak sebelum melihat ke arah Teng Yunhai. Komandan, bagaimana menurutmu? Tidak buruk. Teng Yunhai mengangguk puas. Hah. Duan Lingtian bingung dan merasa bahwa dia sedang dipermainkan. Seperti yang dia duga, Qiao Qingsan sekali lagi mengarahkan pandangannya ke Duan Lingtian sebelum perlahan berkata, Duan Lingtian, banyak orang menyaksikan adegan kamu membunuh Yu Hong, dan karena dialah yang menyerang dengan niat untuk membunuh lebih dulu, kematiannya dibenarkan. Wakil komandan mungkin belum selesai mengatakan apa yang ingin kamu katakan, kan? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Kamu benar-benar menyebalkan. Tentara darah besi kami tidak akan mempersulitmu dalam hal membunuh Yu Hong, tapi bagaimanapun juga Yu Hong adalah murid klan Yu. Status klan Yu bukanlah hebat, tapi itu juga tidak rendah. Jika kamu bersedia bergabung dengan tentara darah besi kami dan mengikuti di sisi komandan, komandan akan dapat melindungimu dan keluargamu dari bahaya apapun, sementara juga mampu mendorong Anda menjadi komandan berikutnya dari 10.000 tentara elit tentara darah besi. Qiao Qingsan memiliki ekspresi kontrol penuh atas Duan Lingtian saat dia berbicara. Teng Yunhai, di sisi lain, memperhatikan bahwa ekspresi Duan Lingtian tidak berubah dari awal sampai akhir, dan hatinya berkedut. Wakil komandan, Tuan, Duan Lingtian tersenyum pada Qiao Qingsan. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada Anda dan komandan karena telah memikirkan saya dengan sangat baik. Kedua, klan Yu bukanlah apa-apa bagi saya. Akhirnya, yang ingin saya katakan adalah, aspirasi saya tidak berada di dalam tentara darah besi, juga tidak mereka di dalam kerajaan langit merah. Qiao Qingsan tercengang sebelum berkata, dengan cemberut, Duan Lingtian, jangan memandang rendah klan Yu. Klan Yu adalah klan besar dari Kabupaten Gunung Swallow, kemampuan mereka bukanlah sesuatu yang bisa kamu lakukan, membayangkan. Duan Lingtian perlahan menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas perhatian Anda, Wakil Komandan. Namun, saya telah mengambil keputusan. Aspirasi seorang pria harus jauh dan hebat.
Aku yakin kamu pasti bisa meninggalkan kerajaan langit merah dan berjalan menuju panggungmu sendiri. Sementara itu, Teng Yunhai berbicara seolah-olah dia tidak sedikit pun marah karena Duan Lingtian menolak untuk tetap berada di dalam tentara darah besi. Terima kasih, Komandan, Tuan. Duan Lingtian buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Oke, kamu dapat kembali sekarang dan istirahat yang baik malam ini. Besok, Wakil Komandan akan mengumumkan rezim pelatihan untuk periode Kam Genius berikutnya. Pelatihan sejatimu akan segera dimulai. Teng Yunhai melambaikan tangannya sebagai tanda pemberhentian. Komandan, Wakil Komandan, saya akan pergi sekarang. Duan Lingtian langsung pergi. Di dalam tenda, Qiao Qingshan menatap Teng Yunhai dengan ekspresi bingung. Komandan, saya telah menyelidiki Duan Lingtian, dan catatannya bersih. Dengan bakat dan kemampuannya yang alami, dia benar-benar akan menjadi kandidat terbaik untuk menjadi Panglima Tentara Darah Besi masa depan. Anda benar-benar melepaskannya, seperti itu. Qingshan, apakah menurutmu dengan reaksinya sebelumnya, dia akan tetap tinggal jika kita terus membuang-buang nafas? Tanya Teng Yunhai. Qiao Qingshan terdiam. Sikap Duan Lingtian sebelumnya sangat jelas, dia tidak mau tinggal di Tentara Darah Besi. Jika dia tidak tetap di Tentara Darah Besi kita, bahkan jika dia benar-benar memperoleh kualifikasi untuk belajar di Akademi Paladin, dia mungkin akan ditangani oleh klan Yu bahkan sebelum dia memasuki Akademi Paladin. Aku benar-benar tidak tahan untuk melakukannya, melihat bakat seperti itu sia-sia. Qiao Qingshan menghela nafas, karena apa yang dia katakan datang dari hati. Bukankah dia mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak memikirkan klan Yu? Teng Yunhai menggelengkan kepalanya. Komandan, jangan bilang kamu tidak menyadari bahwa itu hanya sesuatu yang dia katakan untuk menghindari menerima tawaran kami. Apa, Komandan tidak bisa benar-benar percaya apa yang dia katakan, kan? Qiao Qingshan memiliki ekspresi terkejut. Teng Yunhai ringan tersenyum. Saya dapat mengatakan bahwa dia benar-benar percaya diri. Seseorang dapat berbohong, tetapi mata mereka benar-benar tidak dapat berbohong. Ketika dia menyebutkan klan Yu, tatapan menghina itu memberitahu saya bahwa dia benar-benar percaya diri dan tidak hanya berbicara omong kosong. Petik 2. Komandan, bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah menyelidiki latar belakangnya, dia adalah anggota klan Li Kota Aurora, dan dia berasal dari keluarga cabang klan Li di Kota Angin Segar. Qiao Qingshan tidak percaya padanya. Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa ayahnya? Mata Teng Yunhai menyipit saat dia bertanya. Ayahnya. Saya tidak bisa menyelidiki apapun tentang ini. Mungkinkah ayahnya adalah seseorang yang luar biasa? Qiao Qingshan akhirnya memahami masalah ini. Saya punya teman lama dengan penampilan 60% atau 70% mirip dengan Duan Lingtian. Jika saya tidak salah, teman lama saya itu menikahi seorang wanita dari klan kecil terpencil. Wanita itu juga bermarga Li. Teng Yunhai berkata perlahan. Siapa ini? Qiao Qingshan penasaran, karena dia telah mengikuti komandan untuk waktu yang sangat lama. Jika itu adalah teman lama komandan, dia harus tahu tentang dia. Apakah kamu ingat orang dari klan Duan Kota Kekaisaran yang hilang 15 tahun yang lalu? Mata Teng Yunhai berkedip saat dia berbicara. Komandan, apa yang kamu bicarakan, Duan Rufeng? Murid Qiao Qingshan mengerut, dan dalam sekejap ekspresinya memancarkan rasa hormat yang tulus. Duan Rufeng, seorang jenius tak tertandingi yang mengguncang seluruh kerajaan langit merah tua. Sosok yang harus dihormati oleh orang-orang dari generasi mereka. Setelah meninggalkan tenda wakil komandan, Duan Lingtian tidak main-main dan langsung kembali ke tendanya sendiri. Duan Lingtian, untuk apa wakil komandan memanggilmu? Mata Meng Kuan memancarkan rasa penasaran saat melihat Duan Lingtian kembali. Tidak banyak. Dia hanya ingin memberitahuku bahwa pelatihan sebenarnya dari perkemahan jenius akan dimulai besok. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya saat dia berbicara dengan lambat. Apa? Meng Kuan terkejut. Set, lembut, kata Luo Cheng dengan suara rendah. Hah? Sementara itu, Duan Lingtian melihat Xiao Yu duduk bersila di tempat tidurnya. Dia sedang berkultivasi. Ini sangat pagi, mengapa Xiao Yu sudah berkultivasi? Pasti karena diprovokasi oleh Yu Xiang. Meng Kuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di Aurora City, Xiao Yu adalah sosok yang perlu diteladani oleh rekan-rekannya. Dipermalukan oleh rekan seperti Yu Xiang menyebabkan dia tidak dapat menanggungnya, bekerja keras karena ini bukanlah hal yang aneh. Meng Kuan,
Aku perhatikan kamu punya banyak hal untuk dikatakan. Tiba-tiba, mata Xiao Yu terbuka, dan tatapan dinginnya tertuju pada Meng Kuan. Anggap saja seolah-olah aku tidak mengatakan apa-apa, aku tidak mengatakan apa-apa. Meng Kuan melambaikan tangannya dengan malu-malu, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen. Bab 115, Tes Terakhir. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Xiao Yu tidak memperhatikan Meng Kuan setelah memelototinya. Dia kemudian melirik Duan Lingtian dan bertanya, apakah Anda tahu apa rezim pelatihan berikut ini? Belum. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Xiao Yu mengangguk sebelum menutup matanya sekali lagi dan mulai berkultivasi. Pupil Duan Lingtian mengerut. Sepertinya tersingkir di depan umum merupakan pukulan nyata bagi Xiao Yu, dia tidak akan melakukan upaya seperti itu jika tidak. Namun, dia yakin Xiao Yu akan bisa menginjak-injak Yu Xiang cepat atau lambat. Jadi kalian berdua tidak memanfaatkan kesempatan untuk berkultivasi. Hati-hati, kamu mungkin tidak bisa lulus ujian. Duan Lingtian melirik Luo Cheng dan Meng Kuan saat dia berbicara sambil tersenyum. Aku tidak takut, bukankah aku masih memilikimu? Meng Kuan tertawa. Duan Lingtian memutar matanya ke arah mereka. Bagaimana Anda tahu bahwa pelatihan yang dimulai besok tidak akan dilakukan secara individu? Jika semua orang menjalani pelatihan secara terpisah, bagaimana saya membantu kalian berdua? Nasib sial, Meng Kuan dan Luo Cheng berteriak serempak. Itu adalah kesempatan langka bahwa mereka memiliki pemahaman diam-diam seperti itu. Saat fajar keesokan harinya, 29 pemuda yang tersisa di Camp Genius berkumpul di tempat latihan. Duan Lingtian baru saja tiba ketika dia melihat dua pasang tatapan yang dipenuhi dengan niat bertarung. Dia menoleh hanya untuk menyadari bahwa itu adalah Su Li dan Tian Hu. Sepertinya apa yang dia lakukan kemarin telah membangkitkan semangat kompetitif dalam diri mereka berdua. Tentu saja, selain tatapan Su Li dan Tian Hu, Duan Lingtian memperhatikan tatapan suram dan dingin yang dipenuhi dengan kebencian yang menatapnya. Yu Xiang, senyum tipis muncul di sudut mulut Duan Lingtian saat dia melirik Su Yang. Dia tidak menunjukkan kebencian apapun dalam tatapan Yu Xiang. Duan Lingtian, namun, bagi Yu Xiang, senyum tipis di sudut mulut Duan Lingtian seperti langkah untuk memprovokasi dia lebih jauh, menyebabkan wajahnya memerah karena sangat marah. Para pemuda lain dari Camp Genius memiliki tatapan sedikit hormat ketika mereka melihat Duan Lingtian. Kekuatan Duan Lingtian adalah sesuatu yang hanya bisa mereka hormati. Tak lama kemudian, Wakil Komandan Kiao King San muncul, dan di belakangnya ada 4 kapten dan 25 perwira. Susunan pria yang tangguh memancarkan aura pembantaian yang samar dari tubuh mereka, menyebabkan ekspresi para pemuda menjadi sedikit pucat. Duan Lingtian berdiri tidak terpengaruh di tempat. Tingkat aura pembantaian ini bukan apa-apa baginya. Namun, dia sedikit terkejut dan penasaran pada saat ini. 4 kapten dan 25 perwira, parade yang luar biasa. Apa pelatihan selanjutnya? Lapor ke Wakil Komandan, Pak. Sekelompok pemuda dari Camp Genius dengan hormat memberi hormat kepada Kiao King San. Kiao King San mengangguk sebelum berkata, selamat telah melewati putaran pertama ujian Camp Genius. Meskipun jumlah kalian yang selamat lebih sedikit dari yang diharapkan, saya percaya bahwa kalian yang mampu bertahan pastilah para elit dari para elit. Untuk mengakomodasi pergantian peristiwa yang tak terduga selama putaran pertama, tentara darah besi kami untuk sementara mengubah rezim pelatihan. Pelatihan berikut, alih-alih menyebutnya pelatihan, lebih cocok disebut tes. Siapapun yang lulus tes ini dan bertahan akan dapat memperoleh kualifikasi untuk belajar di Akademi Paladin. Apa yang dikatakan Kiao King San seperti sekering yang menyalakan suasana pemandangan. Apa maksud Wakil Komandan adalah bahwa pelatihan yang akan kita hadapi adalah putaran terakhir dari pelatihan. Saya membayangkan bahwa apa yang disebut ujian akhir pasti akan sangat sulit. Tidak peduli apa, aku sudah sampai sejauh ini dan pasti akan pergi jauh-jauh. Ya, pergi jauh-jauh. Bertaruhlah untuk kesempatan terbang ke surga. Para pemuda perkemahan jenius merasakan darah mereka mendidih. Saat Kiao King San melambaikan tangannya, tempat latihan yang ramai menjadi sunyi. Tes terakhir tidak akan lagi dilakukan dalam kelompok. Semua orang akan menyelesaikan misi yang ditugaskan oleh tentara darah besi, dan hanya mereka yang berhasil menyelesaikan misi mereka yang akan dianggap lulus tes. Kiao King San melanjutkan, begitu Kiao King San selesai berbicara, sebagian besar pemuda memiliki tatapan bersinar.
Yu Xiao dan 3 pemuda Yu klan lainnya mengerutkan kening. Nasib sial, Meng Kuan dan Luo Cheng memandang Duan Lingtian sebelum sekali lagi berteriak serempak. Sudut mulut Duan Lingtian sedikit berkedut. Dia tidak berpikir bahwa apa yang dia katakan akan benar-benar menjadi kenyataan. Tak lama, Qiao Qingshan mulai menceritakan aturan ujian. Untuk melarang kalian semua meminjam kekuatan eksternal untuk menyelesaikan misi, Tentara Darah Besi kami telah mengirim 29 petugas untuk mengawasi kemajuan kalian secara 1 lawan 1. Selama menyelesaikan misi, bahkan jika kalian menghadapi kehidupan mengancam bahaya, mereka masih tidak akan mengulurkan tangan. Jangan berharap mencoba menyuap petugas Tentara Darah Besiku, karena mereka memiliki wewenang untuk mengeksekusi siapapun yang ingin menyuap mereka di tempat. Saat Qiao Qingshan selesai berbicara, nada suaranya sedingin es. Para pemuda di tempat kejadian merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lubang es, dan ekspresi mereka menjadi berat. Mereka menyadari bahwa misi yang akan mereka hadapi tidak sesederhana itu. 29 petugas. Mata Duan Lingtian menyipit, dan tatapannya menyapu sekelompok orang di belakang Qiao Qingshan satu persatu. 4 kapten tidak mungkin disiapkan untukku, Su Li, Tian Hu, dan Yu Xiang, kan? Duan Lingtian menebak dalam hatinya. Tepuk, tepuk. Tiba-tiba, Qiao Qingshan bertepuk tangan 2 kali. Seketika, gelombang suara riuh terdengar dari luar tempat latihan. Duan Lingtian melirik. Apa yang dilihatnya adalah sekelompok tentara-tentara darah besi membawa meja dan kursi sederhana sebelum membagikannya kepadanya dan 28 pemuda lainnya dari Kam Genius. 1 set meja dan kursi untuk masing-masing. Mengapa mendistribusikan meja dan kursi kepada kami? Dia tidak bisa memahami masalah ini. Duduk, mengikuti perintah Qiao Qingshan, 29 pemuda, termasuk Duan Lingtian, duduk di depan meja mereka. Sekarang, semua orang akan diberikan 2 kertas dan 1 kuas. Begitu suara Qiao Qingshan terdengar, tentara-tentara darah besi membagikan kertas dan kuas kepada sekelompok pemuda. Untuk apa semua ini? Sebagian besar pemuda tercengang. Mungkinkah sebelum tes akhir pelatihan, akan ada tes tertulis? Wakil Komandan, saya belum belajar banyak dan saya hanya mampu menulis beberapa kata. Jika itu tes tertulis, maka saya mungkin tidak bisa melakukannya. Tepat pada saat ini, seorang pemuda berkepala kacau memerah saat dia berbicara. Seketika, banyak orang tertawa terbahak-bahak. Siapa bilang aku memberimu tes tertulis? Di benua awan, hanya yang kuat yang dihormati. Bahkan jika kamu memiliki nilai tertinggi dalam tes tertulis, apa gunanya itu? Qiao Qingshan sedikit mengernyit. Bukan tes tertulis. Lalu apa itu? Selain Duan Lingtian, semua pemuda menatap Qiao Qingshan. Hanya Duan Lingtian yang menopang dagunya seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Hari ini, saya membagikan kertas dan kuas ini kepada Anda bukan untuk ujian tertulis, tetapi untuk Anda menulis surat. Atau jujur saja, saya ingin Anda menulis surat wasiat. Qiao Qingshan berkata dengan suara keras dan jelas. Akan menulis surat wasiat. Segera, ekspresi beberapa pemuda menjadi pucat. Beberapa, bagaimanapun, tidak memiliki banyak perubahan dalam ekspresi mereka, karena mereka tidak begitu terkejut. Cukup, sekarang saya akan memberi Anda waktu 1 jam untuk menulis surat wasiat Anda. Bisa 1 atau 2 surat wasiat. Setelah Anda selesai, lipat dan tulis informasi umum penerima, hidup. Tentara Darah Besi kami akan mengirim surat wasiat Anda kembali ke rumah pada saat pertama yang memungkinkan, kata Qiao Qingshan acuh tak acuh, dengan ekspresi riang. Napas beberapa pemuda menjadi tergesa-gesa. Mereka mengambil kuas mereka tetapi tidak bisa menulis apapun untuk waktu yang lama. Beberapa pemuda, bagaimanapun, sudah mulai menggunakan kuas mereka dengan penuh semangat. Sebuah keinginan, senyum muncul di sudut mulut Duan Lingtian. Apakah ada kebutuhan untuk ini? Pada akhirnya, Duan Lingtian hanya berbaring di atas meja dan tidur siang. Qiao Qingshan terus-menerus memperhatikan Duan Lingtian. Ketika dia Duan Lingtian berbaring di sana dan tidur siang alih-alih menulis surat wasiat, sudut mulutnya tanpa sadar berkedut. Anak ini, apakah dia benar-benar percaya diri atau dia sombong? Bagaimanapun, misi yang diatur untuk Duan Lingtian dapat dianggap sebagai yang paling sulit di antara 29 misi. Misi-misi ini dibagi menjadi 3 tingkatan, dan yang paling sulit adalah misi Duan Lingtian tanpa diragukan lagi, itu adalah sesuatu yang baru diputuskan tadi malam pada menit terakhir. Bagaimanapun, Duan Lingtian adalah seniman bela diri formasi inti tingkat kelima,
jadi jika misinya terlalu mudah, dia mungkin bisa menyelesaikannya dengan mata tertutup. Tepat di bawah misi Duan Lingtian, ada 3 yang relatif sulit. Ini adalah untuk 3 pemuda lainnya yang berada di tingkat keempat tahap pembentukan inti, Su Li, Tian Hu dan Yu Xiang. 25 misi yang tersisa sangat mudah untuk Duan Lingtian dan 3 pemuda lainnya, tetapi untuk 25 pemuda yang tersisa, kesulitannya cukup tinggi dan dapat mengancam hidup mereka setiap saat. Setelah 1 jam berlalu, tentara-tentara darah besi mengumpulkan surat wasiat 28 pemuda. Hanya Duan Lingtian yang meremas kedua kertasnya menjadi bola dan melemparkannya ke samping. Sementara itu, para pemuda yang hadir memperhatikan bahwa Duan Lingtian sebenarnya tidak menulis surat wasiat. Duan Lingtian, mengapa kamu tidak menulisnya? Meng Kuan, yang duduk di belakang Duan Lingtian, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mengapa saya harus menulisnya? Duan Lingtian bertanya sebagai balasannya. Meng Kuan tercengang. Ya, dengan kemampuan Duan Lingtian, bahkan Yu Hong, yang berada di tingkat ke-8 tahap pembentukan inti, dibunuh olehnya. Mengapa dia peduli dengan misi berikut? Duan Lingtian meremehkan untuk menulis surat itu karena dia percaya diri. Kapan aku bisa begitu percaya diri dan bahkan memiliki kemampuan untuk menjadi begitu sombong? Meng Kuan menghela nafas dalam hatinya. Sekarang setelah kalian semua selesai menulis surat wasiat kalian, misi akan segera dimulai. Setelah ini, kalian semua akan mengikuti perwira tentara darah besi masing-masing dan meninggalkan kota darah besi. Karena perjalanan panjang, mereka akan memberitahu kalian tentang tugas kalian, misi di jalan. Suara Qiao King San terdengar sekali lagi. Seketika, 4 kapten dan 25 perwira di belakang Qiao King San keluar. Seperti dugaan Duan Lingtian, keempat kapten itu masing-masing berjalan ke arahnya, Su Li, Tian Hu, dan Yu Xiang. Kapten yang tiba sebelum Duan Lingtian adalah wajah yang familiar, Kapten Yanda. Kapten, Tuan. Duan Lingtian tersenyum ringan sambil memberi hormat. Ayo pergi. Yanda membalas senyuman saat dia mengangguk sebelum berjalan pergi dengan cepat. Kembalilah hidup-hidup dan mari kita minum bersama. Sebelum pergi, Duan Lingtian melirik Xiao Yu dan yang lainnya dengan ekspresi serius. Itu janji. Mereka bertiga mengangguk. 29 perwira tentara darah besi membawa pemuda itu keluar dari kota darah besi secara berkelompok. Duan Lingtian berlari di belakang Yanda dan meninggalkan kota darah besi. Namun, arah di mana dia pergi adalah jalan timur. Sepanjang jalan menuju timur, Kapten, Tuan, jalan ini mengarah ke wilayah kerajaan Puncak Gagak, kan? Duan Lingtian tidak bisa tidak bertanya. Kamu benar, misimu kali ini justru akan dilakukan di kerajaan Crow Summit. Yanda mengangguk. Pupil Duan Lingtian mengerut. Melaksanakan misi di kerajaan Crow Summit. Mungkinkah mereka ingin dia membunuh seseorang?